Jujur, dari stand up komedi saya merasakan banyak hal. Salah satunya diundang ke berbagai kota, ke Trenggalek, ke Kupang, ke Kalimantan, Pulau Magung, kemana-mana diundang gitu loh. Senang gitu. Dan bahkan saya merasakan banyak. Sekarang saya mengalami yang namanya financial freedom. Atau bisa dibilang sebenarnya atau kebebasan finansial Bapak. Saya sekarang di tahap pagi-pagi bangun tidur, wah, tiba-tiba kepikiran beli kulkas asik, langsung beli saya. Langsung beli, nggak pikir-pikir, langsung beli. Betul ya Pak, sering sekali ada bercanda begitu ya Pak ya. Pak Bupati menjawab, betul. Ini saya jelas santai ya kan Pak Bupatinya masih muda, tentu mengerti kalau ini sebuah guyonan. Tidak mungkin saya dituntut ya. Ini guyonan kan Pak. Dan yang saya bikin lega lagi, bayaran saya sudah lunas. Belum ngomong aja udah lucu tuh. Saya salam dulu ya. Selamat Selamat pagi semuanya. Boleh minta tepuk tangan dulu buat semuanya yang hadir di sini. Terima kasih banyak. Ini saya grogi banget ini. Apalagi ditonton oleh Pak Bupati. Selamat pagi Pak. Ya, tadi kepikiran, waduh kok stand up segala nih buat apa gitu. Aduh, saya sempat tuh kadang kalau grogi gini Pak, ini kayak ngapain nih saya stand up gitu. Kalau begitu pulang lihat rekening, oh mana lagi nih stand up gitu. Semangat, langsung semangat. Tapi jujur ini pertama kalinya saya ke Trenggalek. Saya seneng banget diundang ke sini. Saya bahkan nih ketika diundang saya langsung siap. Ketika diundang sama panitia nih, Mas Dana, saya mau undang siapa? Tanggal 26.00, 27.00 Pak. 28, saya mikir dulu, kok kosong terus? Iya boleh diisi Pak, tolong Pak ini. Udah tolong dibantu diisi ya. Ya kosong Pak, kosong bisa. Acaranya di Trenggalek Mas. Di mana itu? Gak bercanda ya, saya bercanda dong. Masa nggak tahu Trenggalek di mana? Saya bercanda loh Pak ini Pak. Dekat Purwokerto. Saya tuh dari SD SMP tuh mikir bahwa Trenggalek itu masih Jawa Tengah loh, serius. Mohon maaf ini. Ternyata itu di Jawa. Akhirnya bisa tahu kalau Trenggalek itu ya di antara Ponorogo dan Tulungagung ya. Saya juga baru tahu semalam ini. Setelah tanya yang nganterin ke sini. Man, ya seneng banget ini. Bahkan yang saya bikin kaget adalah Pak Bupatinya muda sekali. Bahkan saya pertama kali ketemu itu saking kelihatan mudanya, itu saya hampir mau panggil Dik. Kalau kurang ajar ya. Muda sekali, bahkan nih boleh teman-teman lihat, perhatikan nih. Saya tadi sempat kayak, ini bupatinya, saya kira Chef Arnold. Dari Master Chef udah gak tahu. Ini mirip sekali. Dan bahkan ini Pak Muhammad Nur Arifin, ini sapaan akrabnya Mas Ipin atau Gus Ipin ya. Ini saya sempat tadi mau bercanda kayak Upinnya mana? Tapi pasti sudah sering sekali ya Pak. Aduh. Kalau begitu karosnya. Betul ya Pak, sering sekali ada bercanda begitu ya Pak ya. Pak Bupati menjawab, betul. Ini saya jelas santai ya kan Pak Bupatinya masih muda, tentu mengerti kalau ini sebuah guyonan. Tidak mungkin saya dituntut ya. Ini guyonan kan Pak. Dan yang saya bikin lega lagi, bayaran saya sudah lunas. Kecuali
Nanti saya baru tahu kalau ternyata bupati punya wewenang untuk narik rekening ya. Malah bingung saya Pak. Gimana? Ini bercanda ya Pak yang namanya stand up. Cuman ini apa ya, Trenggalek ini ternyata di Jawa Timur, tapi saya ngerasa logat, nuansa ini Jawa Tengah sekali gitu, dekat dengan apa tempat tinggal saya gitu kan. Jadi saya kira itu Trenggalek itu nuansanya udah kayak Surabaya gitu, enggak ya? Karena di sini tidak arek-arek gitu ya kan. Jadi saya kira, tapi di sini ada penekanan kayak dawa gitu, ada gitu kan? Ada kayak gitu penekanan untuk menunjukkan dawa banget gitu kan, dawa gitu ya kan. Ini soalnya saya punya teman dari Malang. Gimana? Ini kalau saya punya teman dari Malang itu kalau menunjukkan apa ya, untuk menunjukkan orang Malang itu saya rasa kok ciri khasnya di setiap kata itu bagian tengahnya selalu ditambahin gue. Jadi misalnya lurus jadi lurus gitu ya. Penak jadi penak gitu. Saya bahkan pernah tanya jalan sama tanya jalan waktu di Malang itu, Sam arep neng apa coba rondo lewat ndi ya kan, coba rondo lewat mana ini ya kan, lurus duk ngeri, bahkan ngeri loh, bukan ngeri, bisa pikir-pikir kok melambat ya kan, ngeri itu kan melambat ya, begitu duk ngeri, oh ya turun sih ya. Lurus duk ngeri, dan ada duknya ini, lurus duk ngeri, duk ini apakah selalu ada dinding di sana? Apakah kalau ada belaan terus isinya kebun apa tetap duk ya kan ada? Dan bahkan ini saya tanya, ini ternyata W di tengah ini digunakan untuk menunjukkan kesungguhan atau banget ya kan? Jadi lurus, gitu, berarti lurus banget. Gitu. Makanya saya saranin ini buat teman-teman di sini, bapak ibu di sini, kalau misalnya punya pacar atau punya calon orang Malang, untuk menunjukkan kesungguhan itu gampang sekali. Dia tinggal ketemu terus sampayang. Apa aku sampayang tanpamu. Repot juga jadi orang Malang ya. Tapi budaya-budaya kayak gini kan perlu ya dilestarikan ya Bapak Ibu. Ini saya senang lagi ini dari Kabupaten Trenggalek ini ada festival gagasan. Ini untuk menampung aspirasi masyarakat dengan baik ya kan. Oh ya, ini mohon maaf, ini saya dari tadi ngomong sana sini malah belum perkenalan ya. Saya rasa di belakang ini masih ada yang kayak ini mas-mas ini siapa? Ini perkenalkan, nama saya Sadan Agung. Saya adalah jebolan dari kompetisi stand up comedy Indonesia season ke-6. Tidak juara, tapi diundang ke sini. Yang menunjukkan kalau emang Trenggalek cari yang murah ya. Bercanda, nggak mungkin. Festivalnya aja 100 kok, masa nggak mungkin toh ya. Mesti cari yang berkualitas ya pasti itu. Apalagi saya ini kesini ini bahkan saya ngajuin badge nggak ditawar loh. Sama panitia nggak ditawar. Segini Pak. Oh iya Mas, langsung iya. Ini kan menunjukkan bahwa saya ngasih harganya kemurahan. Kalau gitu kan saya tinggiin ya. Kok langsung iya nih. Saya malah kayak, aduh, nyesel. Ya, tapi bagus. Ini saya rasa festival seperti ini tuh bagus sekali. Ini menampung aspirasi masyarakat. Karena saya ini ya, Bapak Ibu ini saya ini berasal dari sebuah dusun kecil bernama Deresan. Ada yang tahu Bapak Ibu? Tidak tahu, tidak apa-apa, tidak penting juga. Ini di daerah Kabupaten Semarang. Tapi meskipun saya dari dusun Bapak Ibu, ini di tempat saya ini juga sedang digali potensi. Saya meskipun dari dusun saya ini melek teknologi, tidak ketinggalan dengan yang namanya teknologi. Di dusun saya giring bebek aja loh pakai remote. Giring bebek pakai remote Bapak Ibu. Jadi antenanya panjangin buat giring ya.
Ini kan pemanfaatan teknologi ya Bapak Ibu ya. Bahkan di dusun saya ini ada kesenian reog atau kuda lumping ya. Kalau biasanya kan di kampung-kampung lain kuda lumping itu makannya apa? Beling lampu neon, ya kan? Beling lampu bola. Di dusun saya beda. Makannya beling lampu LED. Kenyangnya 15 tahun loh. Awet. Bahkan ini saking meleknya teknologi. Saya ini punya mantan anak TI. Mantan saya itu anak TI. Cuman punya mantan anak TI itu apa ya, agak ngerepotin gitu Bapak Ibu. Karena saya ini pernah salah paham. Saya salah paham, saya jelasin, dia nggak mengerti. Saya jelasin dengan berbagai cara, dia nggak mengerti. Dia baru mau paham, setelah saya jelasin pakai PowerPoint ya Bapak Ibu. Saya ini letak kesalahpahaman kita ada di slide pertama ya. Oke, next. Saya udah jelasin, dia tanya angkat tangan ya, minta sesi tanya jawab ya, mas. Malah akhirnya seminar ya saya. Tapi beneran ini saya melek teknologi di dusun saya. Dan ini saya mohon maaf, ini saya mau tanya dulu ini. Di teman-teman di Trenggalek ini masih ada nggak yang kamar mandinya bernuansa outdoor gitu? Masih ada? Masih enggak ya? Kamar mandinya tuh kayak back to nature, go green. Tahu nggak sih Bapak Ibu yang kalau jongkok itu, yang kalau jongkok itu bisa melihat suasana alam. Ya, jongkok gini tuh bisa lihat burung-burung, bisa lihat alam, burung-burung. Ini kalau jongkok ini, kalau berdiri malah burung Bapak Ibu yang kelihatan. Harus jongkok, harus jongkok. Ini menurut saya sih, ini mohon maaf, ini ilmiah saja, ini gagasan saya sih. Gokil, nyambung banget. Jadi di dusun saya itu masih dilestarikan ya memang ya. Ada jamban-jamban outdoor ini masih dilestarikan. Ini dibangun di bantaran sungai. Itu terus ada panggung gitu, ada biliknya kecil. Terus kita tinggal masuk internetan, beda. Bukan warnet, bukan. Jadi tinggal masuk buang air. Mohon maaf ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini, dan menurut saya ini canggih sekali. Ini kan di aliran sungai ini Bapak Ibu ya, aliran sungai ini. Ini Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya ke dusun saya lagi buang air. Ini kan ada lubang segini. Dari lubang itu, ini saking derisnya aliran sungai. Ini Bapak Ibu bisa langsung, jangan kaget kalau tiba-tiba melihat ada yang arung jeram. Kencang banget ini maksudnya. Karena memang deras banget ini aliran sungainya Bapak Ibu. Jadi jamban kami dijadikan obstacle atau rintangan-rintangan. Dayung, manuver menghindar. Awas jamban ketiga. Saya serem juga kalau kejatuhan ya. Dan kenapa saya bilang jamban outdoor ini canggih, Bapak Ibu? Ini selain canggih juga sosialnya tinggi. Karena Bapak Ibu kan jongkok nih masih kelihatan warga sekitar. Kan sampai Pak De. Mau suku nih tiba tak cukup. Bisa ngobrol, ada interaksi ya. Dan yang bikin canggih adalah dibanding zaman sekarang. Ini ada lubang segini, Bapak Ibu mohon maaf, ini mohon maaf sekali ini. Ini Bapak Ibu ini menurut saya ini canggih sekali. Kenapa? Karena Bapak Ibu tinggal masuk. Mohon maaf ini ya. Kemudian belum, kemudian lap. Hilang seketika Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu repot menyiram. Bahkan langsung hilang, bahkan langsung direduce dengan hantaman aliran sungai. Jadi ini jangan kaget Bapak Ibu kalau misalnya lagi kemudian belum, terus dilihat kemana.
It's magic. Udah ya jorok banget ini saya. Mana bapaknya juga masih makan terus lagi. Saya sempat gak enak, tapi kok seger juga. Saya ganti topik aja. Dan tapi soal arung jeram saya tidak bohong, karena di dusun saya ini sedang dibangun menjadi sebuah dusun wisata. Kebetulan ya, kebetulan saya ini adalah ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna nyombong depan bupati, aneh banget. Aneh banget, aneh banget. Tidak ada apa-apanya ya. Cuman kami memang sedang bergerak untuk bikin dusun kami ini jadi sebuah dusun wisata yang baik. Arung jeram ini pernah ada sekitar 2 minggu apa ya? Karena menurut survei terlalu jeram, akhirnya bubar. Karena kemarin ada 2 tim yang start dan 1 tim saja yang finish. Saya kan arung jeram ini kan buat hiburan ya, bukan mau bunuh diri gitu. Akhirnya di stop, tidak ada arung jeram, tidak ada. Bahkan, nah di dusun saya ini ada didatangkan 7 ekor rusa. Bahkan rusanya ini diurong, dibebasin, ya, dicolin aja gitu. Dicolkan juga. Dicolkan saja, dibebaskan aja. Jadi jangan kaget kalau misalnya main ke dusun saya, lagi di teras rumah, gitu tiba-tiba kijangnya lewat. Pertama Pak De, mak ramah-ramah rusanya nyapa. Bahkan kalau hari Minggu kerja bakti. Dan di dusun saya ini kemarin sudah dibangun sebuah area outbound. Area outbound. Yang jadi masalah, area outbound ini dibangun tepat di samping area pemakaman. Jadi area outbound sampingnya persis itu area pemakaman. Dan area outbound dan area pemakaman ini cuma dibatasi oleh tanaman pagar. Dadah segini ini. Jadi dari area outbound bisa melihat area pemakaman, dari area pemakaman bisa melihat area outbound. Ini membuat area outbound menjadi lebih memacu adrenalin, membuat area pemakaman menjadi lebih ceria. Makanya saya kalau ziarah ke tempat bapak saya udah meninggal. Saya kalau ziarah ke makam bapak saya, itu saya ngerasa lega. Paling nggak bapak saya sekarang ada hiburan ya. Bisa melihat gitu aja, bisa nengok gitu. Cuman apa ini? Gara-gara ini, area pemakaman ini sekarang sudah tidak seram lagi. Sudah tidak seram lagi. Ini kenapa ini jadi masalah? Karena di dusun saya ini ada namanya kesenian silat. Ada bela diri silat. Silat ini biasanya kalau mau ambil sapu, ujian ambil sapu itu ditaruh di makam untuk jurit malam ngambil sapunya. Ini kan repot ya. Oh gitu kan tak suruh ini, tak kasih uang sini ambil di toko aja ya. Ngapain ambil di makam sih ya? Terus ini kan ambil di makam buat ngetes mentalnya kan Bapak Ibu ya. Gara-gara di samping area outbound sudah tidak serem lagi. Ya nanti datang ke makamnya, tiba-tiba mendengar suara teriakan, ternyata ada yang flying fox, langsung masuk ke liang kubur, beneran serem ya. Dan di dusun saya ini kan area outbound dan area pemakaman ini sebelahan Bapak Ibu. Ini sudah berlangsung selama 2 tahun. Saya takutnya ini akan merubah kultur pemakaman di dusun saya. Takutnya jangan sampai ya kan. Bayangin nanti ini saking lamanya area outbound sama pemakaman ini ya kan. Baru mau memakamkan, siap-siap, yuk. Pakai celana training, yuk, siap-siap. Begitu berangkat,
melewati rintangan ban, barrel roll, cliffhanger, melewati seutas tali, sambil ditembaki bola-bola. Saya ini di dalam mayatnya aja pegangan ya, bang, hati-hati bang. Padahal di tempat saya rata-rata muslim ya, jadi kan di pocong malah geludung-geludung ya. Tapi ini apa ya, saya ngobrol-ngobrol soal horor ini gimana ini ya, ngobrolin pemakaman sedikit ini Bapak Ibu ya. Ini saya memang masih muda, tapi dilema saya ketika masih muda ini di dusun adalah ketika terjadi ada yang meninggal. Kenapa dilema? Karena orang muda seusia saya ini harus membantu, ya kan Bapak Ibu ya. Harus gotong royong, kan sistemnya masih gotong royong di kampung. Saya harus membantu gotong. Bukannya saya tidak mau membantu. Saya ini orangnya parnoan Bapak Ibu. Bayangin kalau lagi gotong, saya kesandung kaki sendiri, terus jatuh, kerendanya jomplang. Apakah keluarganya masih mau ngobrol dengan saya? Apakah keluarganya masih mau nyapa saya setiap pagi ya? Mas Dana mau berangkat, jangan jomplang loh ya. Serem gitu saya merasa tuh itu ya. Tapi saya tidak bisa menghindari kegiatan bawa kerenda ini. Kenapa? Karena tinggi saya adalah tinggi rata-rata remaja di dusun saya. Sehingga tingginya enak, gotongnya nyaman. Kalau saya lebih pendek, jelas saya bisa ngelak, karena nggak enak banget kan begini ya kan Bapak Ibu ya. Saya masa gotong sendiri begini ya kan. Belum lagi kalau saya ternyata pendek banget malah gandul. Malah kasihan yang tiga ya, yang tiga wah gitu ya. Saya malah gandul keenakan gitu ya. Belum lagi kalau saya lebih tinggi, lebih repot lagi. Kalau saya lebih tinggi, saya biasa, yang tiga yang gandul ya malah lebih susah gitu ya dengan menghindarinya. Tapi horor-horor ini saya tidak cuma di kampung gitu. Ini mohon maaf, ini saya meskipun dari kampung Bapak Ibu, saya disekolahkan sama orang tua saya itu di kota Salatiga. Dia tidak terlalu kota juga, tapi lumayan. Saya bersekolah di sebuah STM favorit, STM favorit di Salatiga. Ini meskipun ini STM favorit ini, tapi WC-nya pesing Bapak Ibu. Ini STM bahkan standarnya internasional Bapak Ibu. Saya mikir kadang begitu masuk WC-nya pesing ini, apa standarnya emang gini gitu. Saya nggak khawatir gitu ya. Dan meskipun ini SMK-nya internasional, tapi sering terjadi yang namanya kesurupan massal. Di sini sering nggak ini kesurupan massal yang terjadi? Jarang ya, ada juga tapi ya tidak ada. Bisa dicoba loh. Siapa tahu jadi sentra wisata baru ya. Ini saya ini di STM saya ini sering banget yang namanya kesurupan. Satu anak kesurupan, satu kelas kesurupan. Besoknya ganti kelas. Satu anak kesurupan, satu kelas kesurupan. Ini kesurupan udah kayak ekstrakurikuler loh. Bahkan saking banyaknya kesurupan. Ini saya dulu kebetulan ketua OSIS juga. Tidak penting lagi ya. Ini ada bupati loh di sini kan tidak ngaruh dong saya ketua OSIS ya. Ini bahkan saya dulu ketua OSIS ini saking seringnya kesurupan, akhirnya saya jadikan ekstrakurikuler Bapak Ibu. Karena ternyata banyak peminatnya ya. Kan ini saya tampung aspirasinya, oke boleh lah gitu. Dan setelah seringnya yang namanya kesurupan, akhirnya saya menyadari Bapak Ibu, kesurupan itu ternyata ada cirinya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu di sini ada yang pernah kesurupan sendirian? Ada, masih pernah kesurupan sendirian? Pernah? Taunya gimana nih kalau boleh tahu? Ini bayangin nih Bapak Ibu, ini kan kalau misalnya lagi sendiri ya kan, di kamar mandi misalnya di jatah outdoor tadi ya kan, tiba-tiba bau apa ini? Maaf, setannya bete ya karena bau ya, karena bau sendiri ya. Atau mungkin di sini ada yang pernah di kamar gitu, bayangin kalau kesurupan sendirian ya kan. Ini kesurupan ini selalu terjadi di tempat yang ramai, gak pernah sendirian gitu.
sekolah, ya kan, di tempat-tempat seperti ini. Ini mungkin bisa jaga-jaga teman-temannya sebelah ya, mungkin ya, hati-hati gitu. Ya, tidak mungkin gitu yang namanya kesurupan sendirian. Ini bayangin kalau misalnya kesurupan sendirian di kamar, lagi di kamar, sejam, 2 jam, 3 jam ambong mas. Saya ingin setannya bete gitu. Jadi saran saya buat bapak ibu di sini, kalau ada yang kesurupan, tinggal. Saya yakin nanti orangnya sendiri yang melakukan. Jadi nanti misalnya nih, ada yang kesurupan di sebelahnya. Kamu kenapa ya? Kesurupan. Oh iya, udah tinggal yuk. Nanti dia sendiri pasti yang akan, loh nggak ditolongi, tolong. Pasti yang minta sendiri ya. Satu lagi nih bapak ibu nih. Saya ini tadi saya sudah perkenalan, saya dari stand up comedy. Jujur, dari stand up comedy saya merasakan banyak hal. Salah satunya diundang ke berbagai kota, ke Trenggalek, ke Kupang, ke Kalimantan, Tulungagung, mana-mana diundang gitu Bapak Ibu. Senang gitu. Dan bahkan saya merasakan banyak. Sekarang saya mengalami yang namanya financial freedom. Atau bisa dibilang sebenarnya atau kebebasan finansial Bapak Ibu. Saya sekarang di tahap pagi-pagi bangun tidur, wah, tiba-tiba kepikiran beli kulkas asik, langsung beli saya. Langsung beli, nggak pikir-pikir, langsung beli. Ini bukannya sombong aja nih Bapak Ibu, ini kemarin beneran kejadian ini saya bangun tidur beli kulkas itu beneran. Betulan karena saya ini ibu saya ini punya kulkas 7 tahun rusak. Sama ibu saya tidak diperbaiki, tidak dibeliin yang baru. Kulkas rusak 7 tahun, malah dijadiin lemari biasa. Masa ada celana panjang ditaruh di freezer Bapak Ibu? Mana ini? Celana dalam digulung, ditaruh di tempat telur itu Bapak Ibu. Makanya ini saya langsung kerja terus saya beliin kulkas hasilnya. Akhirnya kemarin berhasil beli kulkas dan syukur alhamdulillah sekarang celana saya dingin. Enak ya. Adem. Dan saya ini gara-gara stand up Bapak Ibu. Gara-gara stand up saya jadi bisa main film. Kemarin terakhir ada Preman Pensiun, ada Yowis Band juga main. Sekitar di Yowis Band main juga sekitar 7 detik saya keluar tuh. Main. Yang penting keluar di ini ya, kredit belakang gitu ya, yang penting ya. Dan saya dulu film pertama saya yang menurut saya cukup membanggakan adalah judulnya Security Ugal-Ugalan. Saya yakin tidak banyak yang tahu. Kenapa saya senang? Karena itu pertama kali saya main film dan langsung disandingkan dan satu frame dengan legenda hidup Om Indro Warkop. Wow, Indro Warkop, saya langsung satu frame main bareng, seneng banget saya. Selain Om Indro Warkop ada artis-artis juga, ada Alex Saki, ada Dimas Bek, Dimas Kiper. Waduh, jokes lama sekali ini. Bahkan saya bersanding dengan idola kita waktu itu, Duo Serigala. Wow, saya melihat langsung keempat benda tersebut. Wow, terpampang nyata. Dan benar-benar agung Bapak Ibu. Gawat deh ya. Orang-orang sini bisa ya. Ketika acting Bapak Ibu, saya ada skripnya ini. Di dalam skripnya itu Sadana melirik-lirik benda tersebut. Ketika acting, action gitu. Saya lirik-lirik gitu ya kan. Begitu cut, saya lihat langsung loh Mbak Papa. Santai. Dan ini mohon maaf, ini ilmiah saja nih ya. Saya tadinya sempat meremehkan Duo Serigala ini, saya sempat meremehkan jujur. Tapi saya akhirnya menaruh respect. Akhirnya saya salut kepada mereka karena
mendengar cerita bahwa duo serigala ini pernah tampil di Makassar, Bapak Ibu. Konser di Makassar 2 jam, Bapak Ibu. Jadi hiup gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu ini. Jadi biok-biok ini terjadi 2 jam. Respect saya, Bapak Ibu. Ini, mohon maaf, ini pengetahuan saja ya. Bukannya mau jorok, ini pengetahuan saja. Jadi biok-biok ini selama 2 jam ini setahu saya yang namanya perempuan itu kalau ininya terlalu berguncang. Saya bingung istilahnya nih Bapak Ibu, katanya nih kalau terlalu itu katanya sakit loh Bapak Ibu. 2 jam. Biok gitu. Saya kan dalamnya juga udah kopi ya. Itu malah makin jorok ini saya